Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham atau rekomendasi saham untuk minggu ini tanggal 10 Oktober sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022. Jadi seperti biasanya untuk satu video saya akan bahas 6 saham. Ada beberapa video, playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi saya mulai dahulu untuk yang pertama kali. Saya mulai dengan saham BBRI ya, atau Bank Rakyat Indonesia. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk Bank BRI, support resistennya sudah saya gambarkan. Jadi untuk minggu ini dia masih testing area 4460 ya. Ini ada supportnya. Memang kalau kita bicara mengenai 4460 ini ya garisnya, minggu lalu sempat turun di bawahnya, kemudian dia berhasil ditutup di atasnya. 2 minggu yang lalu maksud saya ya. Kemudian minggu lalu dia sempat naik sampai 4660, ternyata dia kemudian dia pullback lagi, testing area 4460. Nah sebenarnya untuk BBRI ini apakah masih menarik? Ini terus terang aja selama masih di atasnya 4200 untuk BBRI ini tentu saja masih cukup menarik ya, seperti itu ya. Jadi trading range-nya itu 4460 sampai dengan 4750. Tapi kalau dia sudah ditutup di bawahnya 4460, lebih baik kalau mau kurangi posisi boleh, mau jual dulu boleh ya. Kalau mau tunggu buy on weakness lagi, tunggu di area 4280 atau 4200. Jadi buy on weakness itu artinya kalau dia turun di bawahnya 4340, kita tunggu aja kalau dia sudah berhasil rebound lagi ya. Jadi kalau turun di bawahnya kemudian mantul rebound ke atas, kita barusan buy atau tunggu di area 4200. Jadi tetap sama garis-garisnya. Atau kalau misalnya hari ini dia maksud saya minggu ini dia berhasil naik ke atas 4460, kita boleh buyback ya. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya sebelumnya sudah jual, entah itu kena trailing stop atau kena stop loss ya. Jadi intinya kalau dia berhasil naik lagi ke atas 460 masih terbuka lebar untuk naik ke atas 4750 dengan target berikutnya di sekitar 5000 ya. Itu dari weekly chartnya untuk BBRI. Ini support resistennya. Kemudian untuk daily chartnya ini sudah saya gambarkan area buy on weakness di 4460 sama ya kurang lebih ya. Jadi ada dua area 4460 dan 4280. Buy on weakness itu artinya kalau dia koreksi ditembus ke bawah, tapi kalau dia berhasil rebound lagi, mantul atau rebound besoknya ya, atau menjelang penutupan, kalau dia berhasil rebound lagi ke atas 4460, di sana semangat kita untuk buy on weakness ya. Jadi ini area supportnya 4460, resistennya kurang lebih sekitar 4700-an di sini ya. Swing high dari ini 15 September. Jadi sebenarnya untuk BBRI ini masih cukup menarik ya selama dia berada di atasnya 4280 ya. Ini garisan di daily-nya. Memang garis-garisnya antara daily dan weekly chartnya sedikit berbeda, terserah Anda mau pilih yang mana. Nah, menurut trennya memang ini MA20-nya sudah mulai mengarah ke bawah, harganya sudah di banyak MA20-nya. Tapi menurut saya sih selama dia masih bertahan di atasnya 4200-an ya, kurang lebih ya 4280 di sini ya. Dia masih cukup menarik lah ya kalau mau buy on weakness atau kalau mau buy yang belum punya silakan ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk BBRI. Oke, berikutnya untuk BMRI. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk BMRI dia masih berusaha untuk tembus lagi ke atas 9500 ya. Memang 2 minggu yang lalu dia berhasil breakout ke atas 9500, high ke 9600, kemudian dia ditutup di bawahnya. Nah pertanyaannya apakah BMRI ini masih cukup menarik Pak Sunar? Masih menarik ya, seperti itu ya. Jadi yang belum punya kalau mau buy boleh nggak Pak Sunar? Boleh, atau kalau misalnya Anda takut tunggu aja area sekitar 9050 ya ini ya, terdekatnya, atau 9600. Artinya kalau dia turun di bawahnya 9050 atau di bawahnya 8600, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas barusan kita buy ya. Jadi kalau dia belum rebound, belum mantul, belum breakout ke atasnya ya kita jangan buy dulu ya. Jadi buy on weakness itu nggak sama dengan tangkap pisau jatuh, nggak ya. Bukan berarti turun langsung kita buy, nggak. Kita tunggu kalau rebound mantul barusan kita buy. Buy-nya bertahap aja. Boleh pakai strategi setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita tambah lagi atau average up. Nah kalau dia minggu ini berhasil breakout ke atas 9500, boleh buy nggak Mas Sunar? Boleh ya. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 9600, dia breakout, dia akan menguji level 10.000. Menurut saya sih selama dia masih di atasnya 8600 untuk BMRI ini masih cukup menarik ya, seperti itu ya. Ini weekly chartnya, support resistennya. Kemudian kalau kita perhatikan dari daily chartnya, ini area sideways-nya sudah saya gambarkan juga, kurang lebih sekitar 9000 sampai dengan 9500. Kalau misalnya Anda nggak mau buy sekarang, Pak Sunar saya tunggu aja buy on weakness, ya tunggu aja di area 9000-an ya. Ini di daily chartnya. Jadi kalau dia turun seperti ini ya, kemudian dia berhasil rebound mantul ke atas, di sanalah sekarang kita untuk buy. Tapi kalau misalnya dia turun apalagi turun di bawahnya 8800 ya di sini ya, garis berikutnya ya, lebih baik saran saya jual dulu, karena kalau dia sudah di bawahnya 8800 ya, dia akan menguji area 8350. Itu untuk BMRI ya. Jadi sejauh ini memang
uptrendnya untuk BMRI masih cukup bagus. Nah, secara sederhananya kita lihat ya, MA20-nya ini garis yang biru ini ya, ini masih mengarah ke atas ya. Jadi dia masih cenderung kurang lebih bergerak. Kadang-kadang memang motong ke bawah MA20-nya, kemudian rebound lagi. Intinya selama di atas 9.000 dia masih cukup menarik ya, seperti itu ya. Kalau mau buy boleh aja, bertahap aja. Naik ke atas 9.500, yang belum punya kalau mau buy silakan, atau yang sudah punya kalau mau tambah lagi silakan. Naik ke atas 9.600 tambah lagi ya. Memang kalau kita bicara mengenai resisten ini 9.500 cukup kuat ya, karena sejak dia breakout ke atas 9.000 ya, sampai target 9.500 ya, kemudian dia pullback. Ini pernah breakout sekali ke atas 9.600, kemudian dia pullback lagi. Nah, kita jangan terlalu kaku, dalam arti kalau sebelumnya dia gagal ya, belum tentu kalau kali ini dia rebound breakout ke atas lagi, dia gagal lagi pullback ke bawah, belum tentu ya. Intinya kalau sudah naik jangan didoakan turun ya. Jadi market itu selalu kasih kesempatan, kita jangan sampai berpikiran jelek, wah saya ketinggalan Pak Sunar di BMRI, maunya didoakan turun, jangan ya. Jadi kita doakan naik ya. Market selalu kasih kesempatan. Jadi kalau pullback kemudian rebound lagi ya, kita barusan buy ya, seperti itu ya kesempatannya. Ini masih boleh buy, kalau mau buy banyak bertambah aja. Kalau takut ya tunggu aja di area buy interest di sekitar 9.000-an ya. Kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Jadi kalau breakout kita buy, naik lagi kita tambah lagi ya. Kurang lebih seperti itu untuk BMRI. Oke, berikutnya untuk BBNI. Nah, BBNI ini kalau kita perhatikan dari weekly chartnya di sini ya, sebentar ya, ini masih di area 8650 sampai dengan 9450. Jadi dia cenderungan masih sideways. Tapi sideways-nya ini masih cukup menarik ya. Dalam arti selama dia masih bertahan di atasnya 8650 itu masih cukup bagus ya. Nah, seperti itu ya. Jadi yang mau buy on weakness sekarang boleh aja pasang stop loss-nya di 8650 dan 8600-an ya, atau 8500 lah ya. Jadi jangan terlalu dekat antara dua-duanya. Nah, kalau misalnya dia dalam minggu ini breakout ke atas 9250 yang mana adalah swing high-nya di sini ya, minggu 16 September ya. Tadi kalau dia breakout silakan buy yang mau buy high sell higher silakan ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau tambah lagi atau average up juga silakan naik ke atas 9450 tambah lagi target price berikutnya 10250. Memang di sini swing high-nya di sini hanya sampai di 9.900 ya, nggak sampai ke 10250. Tapi menurut saya sih selama dia masih bertahan di atasnya 8650 ya, dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 9450 dengan targetnya di 10.250. Itu untuk BBNI ya. Jadi sejauh ini masih cukup menarik. Ini weekly chartnya. Kemudian untuk daily chartnya memang garis-garisnya saya gambarkan sedikit berbeda. Nah, kalau kita lihat di sini ada garis 8825 ya. Kalau misalnya dia ditutup di bawah 8825, saran saya sih kurangi posisi ya. Apalagi kalau dia turun lagi di bawahnya low-nya di 8750 ya. Jual dulu semuanya ya untuk BBNI ya. Memang secara laporan keuangan dia masih cukup bagus, tapi secara price actionnya kalau turun di bawah 8750, saran saya lebih baik jual dulu semuanya atau kurangi posisi lah kalau misalnya Anda masih sayang mau keep ya, seperti itu ya. Nah, di sini yang mau buy on weakness tunggu di area 8450 atau 8200 ya. Ini sudah saya gambarkan. Ini saya perpanjang aja. Artinya kalau dia turun di bawah 8450 atau 8200 ya, kita jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas ya. Jadi ini memang cenderungan sideways, tapi sideways ini agak sedikit mengkhawatirkan ya, karena dia sudah mulai turun dan sudah di banyak MA20-nya, walaupun MA20-nya masih cenderung bagus ya, masih cenderung sideways ya, seperti itu ya. Tapi untuk BBNI ini menurut saya sih masih ada peluang lah ya, seperti itu ya. Yang penting di sini adalah kalau kita sudah buy, kita pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya. Kalau naik kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan di average down ya, pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Kurang lebih seperti itu untuk BBNI. Oke, kemudian BBCA ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk BBCA, dia sudah ditutup di bawahnya 8250. Memang kalau kita lihat di sini, sebentar, ini weekly chart-nya seperti ini ya. Nah, dia kan 8250 sudah ditembus ke bawah. Nah, sebelumnya di sini dia sempat low-nya sempat sentuh 8200 ya, 2 minggu yang lalu ya. Kemudian dia rebound naik ya. Nah, di sini yang sudah punya, saran saya kalau dia turun lagi di bawah 8200 untuk BBCA, lebih baik jual dulu semuanya, karena kalau kita perhatikan sebelumnya di sini, mundur ke belakang ya, kalau dia gagal bertahan di atas 8250 penutupannya ya, dia kecenderungan akan testing area support berikutnya di 7750 atau 7400. Bahkan dia masih bisa juga turun sampai 7000 sampai 7175 ya. Jadi intinya di bawah 8250 maksimum 8200 ya. Kalau dia turun lagi lower low, lebih baik jual dulu ya. Seperti itu ya. Kalaupun Anda mau invest
boleh aja sih kalau masih hold ya. Tapi saran saya mungkin lebih baik kurangi posisi ya. Karena bagaimanapun juga ya, walaupun dia sebenarnya untuk BBCA ini masih bagus fundamentalnya sampai dengan tahun depan. Tapi selalu dikasih kesempatan ya kalau mau buy ya. Jadi kalau turun buy 8250 apalagi sudah ini ditutup di bawahnya ya, lebih baik jual dulu ya seperti itu ya. Kalaupun Anda masih sayang ya, strateginya jualnya bertahap. Jadi minggu depan Senin kalau dia lower low langsung jual 50%, turun lagi di bawahnya 8.000, mungkin lebih baik jual dulu semuanya. Tunggu buy on weakness di 7750 atau di bawah ya. Entah itu nanti dikasih di 7175 atau 7400. Untuk jangka panjang sampai dengan tahun depan musim dividen, selama dia masih bertahan di atas 7175 masih cukup menarik ya untuk BBCA ya. Nah, ini mungkin sebelumnya sudah saya sebutkan juga, ternyata dia pernah ditembus di bawahnya Pak Sunar. Tapi kalau dia berhasil naik lagi, ya kita jangan lupa buyback. Jadi kunci sukses di saham itu ada 3, sabar, fokus, dan disiplin. Disiplin bukan hanya cut loss doang, tapi kalau dia setelah turun di bawah supportnya, kemudian dia berhasil naik lagi ya, kita buyback ya seperti itu ya. Ya itulah dinamika untuk trading ya. Seperti itu ya. Kalau Anda nggak mau terjebak di antara supportnya ya, Anda mungkin menjadi tipe investor yang agak jangka panjang ya seperti itu ya. Jadi stop lossnya agak panjang, mungkin 10% atau 20% ya seperti itu ya. Nah, tapi kalau kita bicara mengenai trading, tetap patuhi aturan support resistennya. Kalau turun bayar supportnya, kita boleh kurangi posisi atau jual dulu semuanya. Nanti kalau dia berhasil naik lagi, kita buyback ya seperti itu ya. Ini untuk BBCA. Kemudian dari daily chart-nya untuk BBCA sama. Ini area buy and weakness sudah saya sebutkan di 8250. Jadi kalau masih di bawahnya kita jangan langsung buy. Kalau misalnya Senin ini dia berhasil naik ke atas 8250, yang misalnya sudah jual di atas 8600 ya. Ini yang ikutin saya harusnya sudah pasang trailing stop-nya sekitar 8600 ya. Karena sebelumnya ini sudah saya gambarkan range-nya 8250 sampai dengan 8600. Jadi begitu dia naik ke atas 8600, kalau gagal ya kita pasang trailing stop-nya ya seperti itu ya. Jadi harusnya sudah pasang. Kalau misalnya Anda belum pasang, Senin ini dia lower low lagi, jual dulu sebagian, turun lagi di bawah 7950 atau 7875, lebih baik jual dulu semuanya karena dia akan testing 7750 ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya dia rebound lagi, ya mau buyback silakan ya seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya untuk BBCA ya. Oke, berikutnya untuk BDMN. Jadi BDMN sudah saya bahas di analisa saham mingguan, kalau nggak minggu lalu ya 2 minggu yang lalu ya seperti itu ya. BDMN dan BBTN ya, saya lupa yang mana. Tapi yang pasti saya ingatnya sudah pernah saya bahas nggak salah 1-2 minggu sebelumnya. Jadi di sini trading range-nya sudah saya gambarkan 2510, itu artinya kalau dia turun kemudian rebound masuk ke atas, di sana kesempatan kita untuk buy. Selama dia berhasil bertahan di atasnya 2510, dia akan menguji resisten 2700. Nah, minggu lalu sempat breakout di atas 2700 sampai dengan high-nya di sini sampai dengan 2760. Nah, ternyata ditutup pas di 2700. Kalau mau buy boleh nggak Mas Sunar untuk BDMN? Boleh aja, jadi buy-nya bertahap. Naik ke atasnya 2760, kita boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya dia akan menguji 2900 dan 3050. Jadi masih cukup menarik. Kalau Anda mau pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya, Anda bisa pakai acuan swing high di sini di area 2660 ya. Jadi kalau dia turun banyak 2660, kurangi posisi, tapi kalau dia turun lagi di bawah 2600, lebih baik jual dulu semuanya. Karena kalau gagal bertahan di atas 2600 ya, 2600, ada kecenderungan dia akan balik lagi testing area 2510. Ini garisnya sudah saya gambarkan sebelumnya. Ini saya ambil dari swing high yang di sini ya. Swing high minggu 28 April ya, seperti itu ya. Jadi dia berusaha naik tapi dia gagal, tapi berusaha ketika dia breakout, ya dia akan berusaha untuk tembus ke atas resisten berikutnya di 2700. Jadi penutupan minggu lalu sebenarnya cukup menarik. Apakah masih bisa naik lagi? Masih ada peluang untuk naik, ada ya. Tapi di sini tidak menutup kemungkinan juga mungkin dia masih masuk lagi ke sideways range-nya seperti ini ya. Dia berhasil breakout ekor panjang ya, ke atas ataupun ke bawah ya. Kemudian dia minggu depannya berada di tengah-tengahnya. Ya kalau dia breakout lagi kita boleh buyback ya. Kalau misalnya sebelumnya sudah jual atau kalau mau tambah lagi silahkan ya. Kalau misalnya buy-nya di bawah ya. Kurang lebih seperti itu untuk BDMN. Nah, dari daily chart-nya di sini garisnya sedikit berbeda. Kalau dia naik ke atas 240, ini sudah saya gambarkan boleh buy. Jadi yang mau buy sekarang boleh aja, jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2760, ya kan, itu cukup menarik ya. Dia ada peluang untuk breakout ke atas 2870 ya. Nah, di sini belum saya gambarkan setelah 2870
Kira-kira target berikutnya di mana? Dia akan menguji area di sini ada dua ya, 2980 dan juga swing high-nya di sini paling tinggi di 3050 ya di sini ya. Jadi untuk BDMN ini masih ada peluang untuk breakout lagi naik ke atas ya. Nah, apakah ada aksi korporasi? Saya terus terang aja nggak fokus ke beritanya ya. Kenapa kok tiba-tiba naik? Saya nggak tahu. Tapi di sini saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Yang tahu silakan tulis di kolom komentar ya. Di sini kita lihat volumenya breakout. Tapi kadang-kadang BDMN ini volumenya kalau naik ya, harganya belum tentu naik tinggi juga ya. Ini sebenarnya kalau kita perhatikan di sini dia naik ekor panjang ke atas, besoknya naik tapi nggak lama lagi dia pullback lagi ya, seperti itu ya. Jadi di sini tetap walaupun volumenya cukup menarik, tapi kita fokusnya di pergerakan harga sahamnya. Selama dia bertahan di atas 2640, menurut saya dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 2870 dengan targetnya sekitar 3000-an bisa ya kali ini ya. Jadi selama dia bertahan di atas 2640 masih cukup menarik. Mau buy boleh tapi bertahap aja. Naik ke atasnya 2760, kita tambah lagi atau average up. Breakout ke atas swing high di sini 2840 ya. Kalau mau tambah lagi silakan. Atau menggunakan garis saya di 2870 ya. Kurang lebih seperti itu untuk BDMN cukup. Berikutnya untuk BBTN. Ya, BBTN ini bagaimana Pak Sunar? Fokusnya. Nah, kira-kira apakah masih bisa breakout lagi ke atas 1550? Jadi sudah pernah saya bahas dan sudah sering banget ya. Selama dia masih di bawahnya 1550, menurut saya sih lebih baik jangan buy dulu. Kalau mau buy tunggu kalau sudah berhasil breakout ke atas 1550 baru kita buy. Target price berikutnya adalah 1660 atau paling tidak uji resisten di sini sekitar 1625 sampai dengan 1630. Jadi belum buy ya seperti itu ya. Kalaupun Anda mau buy spekulasi to restart ya, boleh aja pasang stop lossnya di low-nya minggu lalu ya, 2 minggu yang lalu ya, 1430. Jadi kalau Anda mau coba-coba buy, boleh aja pasang stop lossnya di 1430, maksimum di 1375. Itu untuk BBTN ya. Nah, kalau kita lihat dari daily chart-nya, memang ini rebound-nya lumayan ya, tapi ini masih belum. Kalaupun Anda buy ya tunggu aja naik ke atas 1550 ya. Ini saran saya. Ini yang sebelumnya saya gambarkan ya. Jadi ini saya gambarkan sebelumnya, kemudian dia breakout naik ya. Ini 1610 tercapai. Ya minimal kalau sudah naik ke atas 1550 ya 1610 dikasih lah ya, seperti itu ya. Jadi tunggu aja naik ke atas 1550 baru kita buy. Atau kalaupun Anda mau curi start ya, tunggu naik ke atas 1515. Buynya bertahap aja. Kenapa? Karena MA20-nya ini masih mengarah ke bawah, harganya masih di bawahnya MA20-nya. Jadi jangan terlalu agresif ya kalau mau buy ya. Bertahap aja, kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Nah, kedepannya bagaimana untuk BBTN? Masih cukup menarik sih. Jadi dia masih cukup murah ya menurut saya ya. Tapi kita tetap fokus ke pergerakan harga sahamnya aja. Kurang lebih seperti itu ya. Ini sudah saya bahas 6 saham. Jangan lupa cek video yang lainnya, playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini. Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Kemudian jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau ada saran, silakan tulis di kolom komentar ya. Kurang lebih cukup, sekian. Terima kasih banyak, tetap semangat.